kuburan guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di Selendang Horor. Nah guys, kali ini aku mau cerita ya, ini tentang kisah nyata yang aku pribadi alamin sama keluarga aku ya. Pada tahun 2000-an ya, kita dari Lampung ke arah Jawa Tengah ya, dengan 4 orang nih guys, kita pergi ya. Ibu saya almarhumah ya, terus mbak saya yang nomor 5, Mbak Asma namanya, suaminya ya, sama ibu saya. Jadi berempat kita guys, kita berempat pergi ke Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah itu kita naik bis lah guys ya, naik bis selama beberapa hari. Singkat ceritanya kita sampailah di Jawa Tengah pada pukul 12 malam ya, di terminal Jawa Tengah situ. Nah pas di terminal itu kita turun dari bis itu guys, jadi kita jumpa sama ibu-ibu setengah bayar. Kita sebut aja namanya Ibu Mita. Jadi Ibu Mita ini guys, dia menawarkan diri karena kita memang sudah celingak-celingu ya, sudah kita lihat ke mana-mana. Itu kita sudah tanya juga sebelumnya ke orang yang ada di terminal situ. Katanya penginapan itu nggak ada, jauh guys penginapan itu ya. Dari lokasi terminal ke penginapan itu sangat jauh ya. Jadi untuk ojek juga nggak ada, delman juga nggak ada ya. Karena di situ pada tahun 2000-an itu jam segitu sudah sepi orang guys ya. Terus kita balik lagi ke cerita Ibu Mita. Turun dari bis itu kita ditawarin sama Ibu Mita. Sebelumnya Ibu Mita nanya, ini mau kemana, Dok? katanya kan. Terus ibu saya bilang, Kita mau ke makam suami saya, ke makamnya bapak anak-anak. kata ibu saya, Ini udah malam, kata Ibu Mita. gak ada lagi di sini penginapan jauh. Delman juga nggak ada, ojek juga nggak ada, apalagi angkot. Nah daripada nanti kalian di sini bingung, kalian tidur di tempat saya aja. Katanya Ibu Mita ini. Jadi ibu saya ini kan nanya ke kami lah ya, mau tidur nggak tempat ibu ini. Karena kita posisinya memang udah bingung, nggak tahu mau kemana, kita terimalah tawaran Ibu Mita ini ya. Singkat ceritanya kita yaudah kita ikutlah ibu ini ya. Nah itu dapat delman tuh dari mana kita nggak tahu guys, serius kita nggak tahu. Kita udah tanya ke mana-mana ya karena nggak ada. Ternyata ibu ini ada teman dia narik delman. Nah di situ kita sempat bingung juga, sempat curiga di awalnya itu. Ya udah kita naiklah delman ini ya, rame-rame lah kita naik delman ini. Terus menuju ke rumah ibu itu ya. Kita sampai di rumah ibu itu sekitar jam 1. Rumah ibu itu dari terminal ke rumah ibu itu dia lumayan jauh guys. Yang kita lihat posisi malam itu emang betul-betul rumah guys, rumahnya di kalau tahun 2000-an itu sudah sangat bagus ya. Kita masuk lah. Terus ibu itu bilang, Silakan Dok, masuk, anggap aja rumah sendiri. katanya ibu itu ya. Kita masuk ya, dari teras masuk ke ruang tamu, terus ke ruang tengah. Kita ditunjukin tuh guys ya, lokasi kamarnya di mana, terus toiletnya di mana ya. Ibu itu tinggal 2 orang ya, anaknya 1 laki-laki sama ibu itu berdua aja. Nah terus ibu itu pamit lah karena kita memang sudah ngantuk, capek, sudah beberapa hari ya, sudah di perjalanan sudah lama. Dan kita mau cepat istirahat. Tapi sebelum saya istirahat, saya bilang lah sama ibu saya. Saya bilang, Bu, aku mau pipis dulu. Saya bilang gitu ke ibu saya guys. Yaudah dianterin sama mbaknya aja, Mbak Asma. Dok anterin dulu adiknya, mau pipis. Katanya. Ya udahlah, pergilah kami. Kita masuk ke kamar mandi. Tahu guys apa? Jadi kita ngebatin aja dari pertama masuk itu. Bau rumahnya itu bukan bau yang seperti rumah biasa, bukan parfum rumah atau apa, bukan ya. Baunya itu seperti bau kembang melati yang aromanya itu cuman ada di kuburan. Aromanya cuman ada di kuburan guys. Dan itu bau rumah ibu itu di situ baunya.
ya, seperti itu baunya. Nah, dan setiap di pojok rumah ibu itu selalu ada bunga mawar, ya, bunga mawar, bunga melati, bunga segala macam bunga di situ ada, tapi bunga hidup, bukan bunga mati guys, bunga hidup semua bunganya. Nah, setiap pojok rumah ya itu ada semua. Kita masuklah ke kamar mandi, ya. Masuk ke kamar mandi, kata mbak saya, udah dek, pipis aja dulu di situ, mbak tunggu di luar katanya kan. Ya udahlah, saya masuklah sendiri guys ke kamar mandi itu, mbak saya nunggu di luar kamar mandi. Saya masuk ke kamar mandi itu, saya lihat di situ ada kayak kendi, ya, di atas kendi itu dia ada taburan bunga. Terus di tempat bak yang Bismillah. Nggak tahu kenapa ini beneran. Ini saya di ruangan ini sendirian. Anak saya lagi di kamar kebetulan ya. Tiba-tiba tuh ini saya tuh bulu kuduk berdiri semua. Allah Akbar. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi saya masuk ke kamar mandi itu, ada kendi ya, terus kayak tempat kamar mandinya kan dia ada bak gitu ya guys. Jadi bak itu dia airnya tuh di atasnya ada bunganya juga. Nah, singkat ceritanya saya udah merinding, takut ya, karena saya memang nggak pernah jumpa masuk rumah itu baunya seperti itu masuk ya. Terus dengan taburan bunga di setiap pojok rumah itu ada ya, bunga hidup. Singkat cerita saya udahlah selesai. Saya sama mbak saya tuh menuju ke ruang tengah. Jadi posisinya itu ada ruang tamu, terus ruang tengah ya. Di ruang tengah itu dia ada kamar ya yang menghadap ke ruang tamu itu. Tidurlah kita masuk ke ruang tengah itu. Tidurlah kami ya. Jadi ibu itu juga pamit mau istirahat dulu katanya ya. Ya udahlah, istirahat. Dikasih tempat tidur, kita langsung tidur lah. Jadi kata ibu saya almarhum, beliau berpesan sama suami mbak saya, Mbak Asma ini, katanya gini, Nang, jangan tidur terlalu pulas. kenapa mak? Katanya suami mbak saya. Udah dengerin aja kalau mama bilang. Kata ibu saya itu. Nah, jadi karena saya tuh tidur capek ya guys, tapi tidur itu saya nggak bisa terlalu lelap banget waktu itu. Jadi mbak saya kan waktu itu hamil guys, ya kebetulan hamil anak nomor 1 ya pada tahun 2000 itu, dan sekarang sudah umur 26 tahunan, dan alhamdulillah sudah punya anak juga sekarang. Nah, jadi singkat ceritanya mbak saya juga tidur karena mbak saya hamil ya. Jadi posisi tidurnya itu guys, ibu saya, terus saya, mbak saya, sama suaminya. Jadi kita tidur karena kasurnya besar, ya. Jadi kita bisa tidur berempat di situ. Lampunya itu dimatikan lah guys, dimatikan. Kita dapat ada berapa menit, sekitar 20 menitan. Dan saya waktu itu masih tidurnya belum terlalu nyenyak banget ya. Saya melihat juga guys, kami tuh berempat melihat, ya, ke arah satu kamar, ya. Kamar itu yang di tempat Ibu Mita ini, ya. Jadi Ibu Mita ini guys, kan itu pintunya saya agak merinding demi Allah. Jadi pintunya itu kan dia tidak terlalu terkunci banget, ya. Jadi ada sela sedikit, ya, sekitar segitulah, ya, nggak merapat. Nah, terus ibu itu lampunya itu nggak gelap guys, jadi kayak remang-remang gitu loh. Nah, lampu ibu tuh kayak remang-remang. Kalau lampu kami yang terkali di ruang tengah itu posisinya memang gelap, jadi kita bisa nampak dengan jelas di kamar ibu itu. Ibu itu dia, Allah Akbar. Ini beneran. Ini aku nggak bohong, serius demi Allah. Ini barusan merinding semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut aja. Jadi kita lihat
lihatlah ibu itu posisinya seperti kakinya dilipat, duduk. Itu gini guys, posisinya kakinya dilipat, duduk, tangannya begini. Terus guys, kami lihat apa? Ibu itu berubah menjadi babi. Ini serius guys, ini serius. Oh, tidak ada mengarang cerita, memang ini nyata ya. Terus kita ketakutan guys di situ, betul-betul nggak tahu antara mau kabur atau enggak, karena posisinya memang kita sudah dikasih izin ya. Terus kita lihatlah bareng-bareng ke tempat kamar tidur anaknya. Itu sama juga guys, itu sama. Jadi selang beberapa menit aja ya, itu anaknya berubah juga menjadi seekor babi. Nah, di situ guys, Allahu Akbar. Saya merinding lagi. Jadi, kami udah betul-betul ketakutan tuh, ya. Kata ibu saya udah diem, baca doa sebisanya, ya sampai pagi, sampai terlelap tidur, baca doa jangan sampai lepas, kata ibu saya. Jadi, ibu saya berpesan sama suami mbak saya, katanya kayak gini. Nang, jaga istrimu. Istrimu lagi hamil, kamu baca doa sebisa kamu lindungin istri kamu. Biar adikmu, ibu yang jaga. Saya dijaga ibu saya, mbak saya dijaga dengan suaminya. Ya, sampai pagi kita baca doa sebisa kita. Keluarlah dengan bukan bentukan manusia lagi, ya. Sudah berbentuk seekor babi, jalan ke arah kami. Tapi yang pertama yang dituju itu mbak saya. Karena mbak saya hamil kan guys. Katanya orang zaman dulu kan, kalau orang lagi hamil besar itu, hamil tua, itu harum buat mereka. Jadi mbak saya itu, babi itu di atas kepala mbak saya guys. Iya, sampai kayak bunyi suara babi di atas kepala mbak saya itu. Nah, dirangkul lah dengan suaminya, kayak ngelonin istrinya gitu ya. Padahal itu memang lagi melindungin. Abis itu karena kita baca doa semuanya di situ, jadi bergeserlah itu tempat ibu saya, seekor babi ini ya, ke samping ibu saya. Dia tuh mau melompat guys, mau melompatin kami semua berempat ya, tapi dari arah ibu saya tidur. Dilompatin sekali terus pergi. Nah, sudah dilompatin, kita betul-betul kita cuma berserah diri sama Allah aja guys. Ya Allah, tolong lindungin kami semua, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Kami tolong lindungin kami sampai pagi ya. Jadi saya merinding lagi guys, saya merinding lagi, serius. Ini nggak bercanda ya, ini nggak bercanda. Saya merinding banget dari tadi saya bacain ini. Beliau ya, apa mungkin ada atau gimana ya di sekitar saya, karena saya nggak bisa melihat. Tapi saya mohon izin, saya tidak mengganggu dan saya hanya menceritakan. Jadi singkat ceritanya, jumpalah kita sampai pagi ini, alhamdulillah guys, ya, dengan sehat walafiat, ya, kita bangun. Habis bangun itu, pagi kan, subuh, kita sholat subuh dulu, sholat subuh, ya, bareng-bareng kita berjamaah sholat subuh di situ. Habis sholat subuh itu, kita duduk, ya, karena ibu itu nggak kelihatan guys, di mana, ya, nggak tahu di posisi ibu itu di mana, karena memang nggak ada orang sama sekali di dalam rumah itu sampai pagi jam 6 itu kan udah mulai agak terang ya guys jam. Nah, jadi ibu saya itu keliling nyari di dalam rumah sama di luar rumah, dicarilah, nggak ada guys ya. Jadi kita kemas-kemas lah, nggak mandi nggak apa ya, udah kemas-kemas aja, merapikan tempat tidur lagi. Kita keluar karena ibunya itu nggak ada. Kita pamitlah dengan kosong, dengan rumah. Terima kasih sudah memberi tumpangan malam ini sama kita ya. Terus kita mau jalan tuh guys, tapi ibu itu manggil ya, manggil dari arah samping rumah. Tadinya tuh dicari sama ibu saya itu nggak ada guys ya. Jadi ibu saya itu nggak tahu ngomong-ngomong dengan ibu saya, katanya, Dok, mau pulang ya? Nanti biar saya carikan delmannya, karena kalau dari sini keluar itu jauh. Ternyata delman itu temannya ibu ini. Kata ibu itu bilang, teman saya ada yang membawa delman katanya. Ya udahlah, ibu tuh pergilah, ya kan guys, pergi. Terus nggak lama dari situ ada delman datang ke
itu sampai muter-muter rumah lagi, ibu itu nggak ada lagi, nggak tahu kemana perginya. Ya udah kita naiklah ramai-ramai ke delman itu. Terus sambil kita naik ke bawaan ransel ya, apa semua masuk ke dalam delman itu, Pak ini bilang ke ibu saya, Bot dari mana? Itu tadi malam di terminal ketemu ibu ini, kita disuruh nginep di sini katanya. hah? Ibu ini siapa? Katanya bapak itu. Ibu ini tadi yang kami baru di tempat tidur di rumah beliau. Kata ibu saya. Oh, Ibu sadar nggak? coba lihat ke belakang lagi. Itu semua kuburan guys, gak ada rumah satupun di situ. Kita astagfirullahalazim, la wala quwata illa billah. Ya Allah, merinding lagi guys. Serius, ini saya dari tadi ngomong merinding terus ya dari tadi. Ini terserah kalian mau percaya apa enggak. Tapi memang ini aku ngalamin. Ini sekarang ini aku merinding. Aku cerita ini aku merinding. Ini kami melihat ke arah belakang itu sudah kuburan semua. Terus bapak itu bilang, ya ada bu, nggak apa-apa, alhamdulillah. Masih dilindungi sama Allah, ini sudah terjadi, dan sering terjadi. Ada beberapa orang yang memang bukan dari tinggal di daerah Jawa ini. Dia memang mau cari penginapan posisi sama kayak ibu. Tapi mereka nggak balik lagi. Katanya bapak ini, ibu masih dikasih balik lagi. Memang betul asli itu kuburan semua guys. Jadi kuburan itu kuburan umum, besar kuburannya itu. Kenapa yang kita lihat semalam itu dia bukan kuburan, tapi berupa rumah yang megah, yang mewah gitu loh. Terima kasih ya Allah sudah melindungi kami semua. Kami bisa ke makam bapak kami ya, dan ada kejadian yang memang betul-betul di luar nalar ya, betul-betul nggak bisa ditangkap pakai logika. Ini terserah kalian mau percaya atau enggak ya, memang ini pribadi aku dan keluarga aku alamin. Kalau kalian ada kejadian yang kisah nyata, boleh share komen di bawah, bawain di sini. Jangan lupa di like, subscribe, komen dan share-nya agar besok next videonya aku bisa bawain cerita kisah nyata aku lagi di channel Selendang Horor ini. Terima kasih banyak guys, see you next time di video selanjutnya. Bye bye.